Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Radinata Egani Basunjaya dengan NIM 1805896. Jadi di video kali ini saya di sini akan menjelaskan atau mereview buku berjudul Sains dan Islam, sebuah simfoni mengagungkan rap semesta alam yang ditulis oleh Warsiman Subhan. Buku ini berisi 6 bab dengan total 221 halaman. Apa sih yang terdapat pada buku ini? Buku ini tuh menjelaskan bagaimana tentang perbedaan teori-teori Islam ataupun yang berada di dalam Al-Quran terhadap teori atau hukum-hukum fisika yang terjadi di dunia nyata. Perbedaan tersebutlah yang menjadi bahasan utama pada buku ini. Itulah yang membuat saya tertarik untuk membacanya, karena saya ingin mengetahui pandangan Islam mengenai teori-teori fisika, baik itu dari segi Al-Quran, hadis Nabi, maupun pandangan terhadap ahli-ahli Islam. Jika kalian ingin membaca buku ini secara gratis, kalian dapat mendownload aplikasi bernama iPurnas. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dibuat oleh Perpustakaan Nasional Indonesia untuk warga Indonesia supaya dapat membaca buku dengan lebih mudah. Aplikasi tersebut dapat kalian download jika kalian menggunakan ponsel Android. Kalian dapat mendownload aplikasi tersebut di Play Store seperti yang di video samping ini. Setelah kalian mendownload, kalian dapat membuka aplikasi tersebut, klik continue, lalu selanjutnya adalah login. Kalau kalian belum punya akun, kalian bisa membuat akun kalian dengan email. Dan jika kalian sudah memiliki akun, kalian tinggal login seperti biasa saja dan juga mencari buku yang kalian mau. Nah, buku yang saya baca kali ini adalah Sains dan Islam, maka dari itu saya mencarinya dengan kata Sains Islam. Dan saya berhasil menemukan buku ini dengan judul Sains dan Islam. Pada bab 1, judulnya adalah Muqaddimah. Nah, pada bab ini berisi tentang teori-teori alam semesta. Maksud dari alam semesta tersebut adalah pandangan penggambaran soal bumi, bagaimana itu bumi itu berputar, ataupun soal planet-planet yang mengelilingi bumi. Selanjutnya adalah teori penggambaran bumi itu seperti apa yang diungkapkan oleh beberapa ahli. Terdapat 4 ahli yang menjelaskan pada bab 1 buku ini. 4 ahli tersebut terbagi menjadi 3 ahli yang umum dan juga 1 ahli Islam yang terdapat di buku ini. Nah, di antaranya adalah Aristoteles, Hipparchus, dan Ptolemaeus. Dan keempat, terdapat ilmuwan Islam bernama Abu Abdullah bin Jabil bin Sinan al-Batani dengan kitab Al-Ziz. Nah, beliau menghitung bahwa dalam 1 tahun terdapat 365 hari, 5 jam, 46 menit, 24 detik, yang sekarang dikenal dengan revolusi bumi. Tema bab 2 adalah pendidikan sains fisika dan fenomena hukum gravitasi. Nah, pada bab ini menjelaskan secara sains bagaimana hukum fisika terjadi di bumi ini, seperti hukum-hukum Newton, rotasi bumi, revolusi bumi, pergantian musim, dan juga pergantian siang dan malam. Selanjutnya, pada bab 3 dengan tema konsep mengenal Tuhan pada pendidikan agama Islam. Nah, pada zaman dahulu, pendidikan Al-Quran tidak langsung diterima oleh akal masyarakat, sehingga banyak ahli-ahli filsafat yang menanyakan soal tentang eksistensi Tuhan. Entah itu Tuhan benar apa ada atau tidak, atau mungkin jangan-jangan Tuhan merupakan pemikiran manusia biasa, dan sebagainya. Pada bab ini terdapat 1 paragraf yang saya suka, yang jika saya bacakan adalah: Islam tidak pernah melarang manusia untuk berpikir secara bebas, tetapi Islam memberikan atasan bahwa pemikiran yang dilakukan manusia tidak berhubungan dengan zat Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Karena pada bab ini
beberapa ahli filsafat menjelaskan bahwa Tuhan itu hanyalah memiliki batasan mukjizat yang mana hanya sesuai dengan manusia pikirkan. Nah, para ahli-ahli ulama itu membantah hal tersebut. Pada abad ke-5 Hijriah, Imam Al-Ghazali merilis sebuah karya yang berjudul Tahafut al-Fasifah. Di dalam karya tersebut, dia menganggap bahwa terdapat 3 kufur doktrin filsafat. Yang pertama, keyakinan filosof bahwa alam ini kekal. Kedua, pernyataan mereka bahwa Tuhan tidak mengetahui perkara-perkara yang detail. Ketiga, pengingkaran mereka terhadap kebangkitan jasad di hari kiamat. Selanjutnya, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu mengatakan supaya tidak tergelincir dalam memahami Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Maka terdapat beberapa 4 kaidah. Di antaranya adalah 1. Tidak memalingkan makna. 2. Tidak mengingkari makna yang sesungguhnya. 3. Tidak memvisualisasikan Allah sebagai makhluk. Dan keempat, tidak menyerupakan Allah dengan sifat makhluk lainnya. Bab 4. Korespondensi pendidikan sains fisika tentang fenomena hukum gravitasi Newton dengan konsep mengenal Tuhan pada pendidikan agama Islam. Pada bab ini menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan teori-teori sains dijabarkan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Contoh yang dijelaskan dari teori ini adalah teori Big Bang, yang mana pada sebelumnya teori Big Bang sudah dijelaskan yang merupakan ledakan proses terciptanya tata surya kita ini. Harun dan Yahya mengatakan ledakan dahsyat terjadi dengan ledakan dari titik yang berisikan semua zat dan energi dari alam semesta dan tersebar di ruang angkasa ke segala arah dengan kecepatan yang luar biasa. Lepas dari zat energi ini terjadi keseimbangan luar biasa yang berisikan galaksi, bintang, matahari, bumi, dan semua benda langit lainnya. Semua ini menunjukkan bahwa tata aturan yang sempurna muncul terjadinya ledakan dahsyat. Akan tetapi yang menakjubkan bahwa dari ledakan dahsyat tersebut malah membentuk sebuah tatanan yang kita kenal sebagai tata surya. Nah, itu merupakan salah satu contoh di mana di dalam Islam juga pernah menjelaskan teori-teori sains. Hanya saja pada zaman dahulu itu teori-teori tersebut belum dapat dikatakan benar, sehingga para peneliti akhirnya mulai meneliti lagi dan ternyata telah menemukan bahwa teori-teori Islam yang telah dijabarkan itu adalah benar. Selanjutnya pada bab 5 yang dengan judul Refleksi Keimanan. Pada bab kali ini menjelaskan soal dampak yang setelah kita mempelajari 4 bab sebelumnya. Dampak dari mempelajari 4 bab sebelumnya adalah kita dapat menambah keimanan kita soal Islam, karena pada bab sebelumnya itu menjelaskan soal perbedaan sains dan ilmu keislaman, sehingga kita dapat mengetahui bahwa teori-teori yang disampaikan oleh para ilmuwan ataupun hukum-hukumnya itu ternyata terdapat juga di Al-Quran, yang mana sebelumnya sudah ada sebelum teori atau hukum-hukum tersebut diciptakan. Hanya saja mungkin para ilmuwan itu lebih menjelaskan secara terperinci, seperti yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Bab 5 kali ini terdapat 3 subbab utama, yaitu adalah yang pertama, pandangan ulama mengenai tafsir ilmiah. Yang kedua adalah dampak keimanan sebagai wujud pengabdian hamba. Hamba yang dimaksud adalah kita sebagai manusia ya. Dan juga subbab ketiga adalah pembinaan keluarga sebagai estafet keimanan generasi mendatang. Jadi pada bagian subbab ketiga ini adalah cara untuk keluarga agar menanamkan keimanan generasi masa depan. Selanjutnya pada bab 6 bertema sebuah simfoni mengagungkan Rabb semesta alam. Pada bab ini menjelaskan proses bagaimana manusia itu diciptakan.
pada bab ini juga kita dapat melihat bagaimana penulis sangat kagum terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di bab ini adalah menjelaskan soal bagaimana sel-sel kita, sel-sel yang ada dalam tubuh kita ini itu dapat bergerak, dapat bereproduksi dan lain-lain. Terima kasih telah mendengarkan review buku Sains dan Islam yang ditulis oleh Warsiman dan Subhan dari saya. Menurut saya, hal yang paling menarik dalam buku ini adalah soal bagaimana Islam menanggapi teori-teori Big Bang dan juga hukum-hukum Newton ataupun hukum fisika lainnya secara Al-Quran dan hadis Nabi dan kitab-kitab ulama. Semoga ini dapat menjadi membantu kalian dalam memilih referensi buku bacaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.